madai meneh ben ra lucu-lucu. Ora iya arep tak off. Oh iya. Ke Facebooknya Pak D Indro, silahkan kegabung. Oke, dadah. Wis on. Oh wis mulai. Oh ya udah. Ini tadilah ada yang tanya untuk apa jenenge yang namanya varian itu toh. Lah terus dibilang kalau sekarang wah nanti ada varian baru yang varian India. Terus habis itu nanti jadi lebih bahaya, nanti jurnek misalnya kena pada mati semua kan gitu toh. Nah ini kita akan pakai apa cara yang sederhana nerangkan varian. Jadi yang namanya variasi atau varian itu tuh cuma kumpulan perubahan yang ada di pucuk pucuk ujungnya virusnya. Udah itu saja. Jadi kalau misalnya ini misalnya virusnya gitu toh. Pucuk virusnya. Misalnya ini virusnya toh. Lah ini virusnya lah bulat terus ada duri-durinya. Nah di ujungnya ini kan ada cenilannya toh mbak. Ini ada cenilannya. Nah yang namanya varian itu yang berubah itu cuma pucuk aneh gitu. Apa jenenge pucuk aneh iki? Pentile lah gitu. Pucukan wae. Memang pucuk aneh. Iya, pucukan. Lah mahkotanya karena jadi seperti crown toh lah ini di ujungnya sini saja yang berubah. Sementara yang di bagian bawahnya mulai dari apa jenenge iki mulai dari batangnya ini sampai ke virusnya yang ada di sini itu tidak berubah, masih virus yang sama. Jadi itu tidak merubah nek misalnya oh ada varian terus nanti ini virusnya berubah jadi lebih ganas Iki itu wong Jawa ora tidak. iso kudu nganggo basa Jawa. Yo. Tapi kan yang nangkep di situ. Bisa. Saiki basa Jawa, basa Inggris, basa Indonesia. Ya. Pertama basa Jadi iki sing malih iki mong pucukane iki to. Ngisore iki mulai saka batange nganti tekan apa jenenge virus ning kene iki gak malih padha wae. Jadi misalnya iki ono varian misalnya diomongi biyen kan ono varian aku gak apal nih, sorry. Misalnya biyen ono sing diomongi varian Inggris, ya toh? Ono sing varian Brasil, ono sing India, ono sing Jepang. Nah, karena negara-negara ini itu keberatan kalau misalnya disebut namanya jadi misalnya varian India kan jadi kesan elek, ya toh? Nah, akhirnya WHO kemarin itu mengubah apa kodenya jadi alfa, beta, delta, gamma. Jadi ini alfa ki varian Inggris, nek beta ki varian Afrika Selatan, nek gamma ki varian Brasil, nek delta varian India. Jadi ki virus iki padha karo sing wingi. Cuma ngubah jeneng tok. Berdasarkan negara tadi. Karena tadi awalnya kan berdasarkan negara toh. Lah terus saiki dirubah jadi alfa, beta, delta, gamma wis ngono tok. Jadi misale ya toh, sampean jenenge sapa kuwi? Boy ngono, terus bar ngono diubah jadi paijem ngono kuwi. Wong iki padha iki juga. Itu boy. Ini Mas. Itu siapa Paijem? Ya, ini Mas Boy. Karena dari Bantul namanya Mas Boy. Jadi Tambahan M. wah iya. Dilatih ra iso, Pak. Di sini tuh ndak ada geng motor, adanya geng montor. Enggak ada bensin aja, bensin. Nah, iya. Lah, jadi saya malih itu aslinya hanya ujungnya saja. Jadi misalnya iki diomongi iki varian sing Wuhan ya. Iki virusnya padha, mong pucukane ning kene tok sing berubah. Kemudian iki ono varian sing jarene India. Virusnya tuh sama. Sing malih iki mong pucukane kene tok. Iya, dan jadi sebenarnya tidak banyak yang berubah, sifat virusnya masih sama. Jadi tidak ada yang bilang itu nanti jadi lebih ganas, njur nek kena, saiki kena, sesuk njur modar, itu ndak ada. Lah terus mati 7 hari itu kena virusnya enggak? Lah, kalau virusnya masih sama, maka keganasan virusnya sama. Itu kelihatan di data yang ada di Satgas itu 91,7% sembuh. Lah nek 91,7% sembuh lanjur masalah iki apa? Bisa ditandangi sendiri di rumah. Kalau misalnya panas ya ngombe paracetamol. Kalau misalnya yang bisa ngelawan virus iki lah antibodine. Lah antibodinya pakai vitamin C, vitamin E, mangan sing genah aja gelem diweden-wedeni ya wis ngono tok. Semakin takut, semakin keweden. Lah itu nanti malah gampang diarahkan untuk hal yang tidak baik koyok ngono kuwi. Lah sekarang nek misalnya iya, lah sekarang kalau misalnya kita tenang. Wah, iki ketoknya positif kena virusnya. Lah ya wis toh. Berarti kan ada paparan. Kalau misalnya ndak ada gejala berarti udah ada infeksi kan ngono.
Lah wong nggak sakit ndak bisa nular. Yang nular hanya yang sakit. Kan ngono. Lu kayak zaman biyen ya ngono. Berarti OTG nggak nularin, Pak D? Tidak. Tidak, tanpa gejala tidak nular. Tidak akan nular. Tapi kita punya kesempatan yang sama untuk kepapar. Lah nek wis kepapar terus kita ndak sakit. Lah ya wis kari cuci hidung nganggo air garam beres. Lah berarti jumlah positif semua itu kan yang naik angka positif sama positif doang. Lah wong saiki sing diukur mung mergo koro anirung to. Nah, harusnya koroan upil. Sekarang coba, itu mereka sekolah 7 tahun. Iya toh, habis itu ngambil spesialis 3 tahun. Lah kok pengalaman 10 tahun disingkat karo anirung. Lah nganggo koro anirung ngomong oh iki positif ya gak usah sekolah. Cah SMP wae iso ngono lho. Oh iya. Lah iya. Nah, jadi kalau cuma paparan ya sudah itu bisa diatasi pakai cuci hidung pakai air garam. Infeksi di dalam pakai antibodi. Antibodinya naik pakai vitamin C sama vitamin E. Ya wes ngono tok. Varian apapun yang ada di sini tubuh kita masih bisa ngatasi lah virusnya podo. Berarti kita ndak usah terpaku dengan jumlah positif ya? Tidak, balik lagi ke jumlah yang sakit. Oke. Dengan catatan sakitnya memang karena virusnya. Bukan sakit dan lain-lain. Bukan sakit dan lain-lain. Lawang sekarang kabeh penyakit. Lawang saiki ana wong gak gelemangan diomongi Covid. Wong diare Covid. Manuke gak iso ngadeg diarani Covid. Lah yo ngono kabeh diarani Covid. Kan tidak masuk akal. Ada anak di bawah umur. Ayo gak apa-apa toh. Ayo nyantai wae. Jadi semua apa? kita kembali ke ilmu kesehatan saja. Bagaimana mungkin pelajaran selama 10 tahun disingkat hanya dengan korokan hidung itu sangat-sangat tidak masuk akal. Menyesatkan. Kalau mau benar-benar mengerti mengenai penyakitnya, ya tandangi penyakitnya, bukan tandangi positifnya. Lah kalau kita bisa ngatasi positifnya dengan cuci hidung, lah ya mengko jumlahnya kok sing negatif. Berarti sing dites sing positif sing sakit. Yang sakit WHO dan Kemenkes bilang seperti itu, tapi narasi yang dibawa ke bawah diomongin semuanya harus diburu sampai positif. Tracing. Lain lu lah golek-golek. Di jalan-jalan juga tuh. Itu kan nyari-nyari memang. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya kita paham nanti mau akan ada swab massal gitu. Lah sarungnya swab hidung kabeh, lah apa bingung. Nah, sekarang banyak loh swab di jalan rumah. Swab promo di jalan-jalan. Di jalan-jalan bayar. Bayar setengah harga. Lah sekarang kalau misalnya kita ngerti kalau kita di swab itu hasilnya mau positif mau negatif tetap dari pikiran toh. Iya. Nek misalnya positif, wah mengko aku kena kapan mati nih. Nek misalnya negatif, wah jojo aku positif. Lah aku yang ngerti ono perkara lah apa mbok tarani? Nah, bener. Udah gitu bayar lagi. Jebakan Batman ya Lah iya, makanya maksudnya. Oh ya salah aku. Maksudnya kalau memang ada kejadian seperti itu, yang paling penting sekarang kan rakyat mempertahankan diri. Lah kalau mereka punya prokes maksa-maksa, ya kita juga punya protokol kesehatan rakyat sendiri. Rakyat bisa ngatasi virus ini nganggo cuci hidung, bareng ngono nganggo vitamin C, nganggo vitamin E. Kita bisa ngatasi, kita nggak perlu bawa untuk nyetor nyawa di tempat lain. Kan urutannya podo wae toh. Kecuali mereka memang menjamin 100% sembuh ya. Ya, kalau misalnya nanti mau dibawa, dipaksa, kita punya hak asasi untuk menolak. Kita bisa melakukan isolasi mandiri karena kita sudah ngerti prinsipnya. Mau varian apapun kita bisa ngatasi. Kita bisa bilang, oh saya mau isolasi mandiri di rumah. Wah ini harus aturannya gini. Kalau saya mau berangkat berarti sampean harus bertanggung jawab dan wani bertanggung jawab terhadap saya dan keluarga saya kalau ada apa-apa dan nanggung keluarga saya. Bikin surat, pakai meternya suruh tanda tangan, mangkato. Seperti itu. Lah sekarang kita ngerti urutannya. Positif, ya toh, bareng ngono do bingungi, ya toh, jemput ambulan, digawa ning kono, kei obat overdosis, karo ventilator modar, kan urutannya memang. Iku bar ke tracing tuh. Halo Mas, yang habis ke tracing. Nah gue ke tracing gara-gara temennya ada yang gimana? Kene Mas. Oh, kene cerita. Ini tadi barusan ke tracing gimana ceritanya ini, Mas? Nah, teman kantor kan ada yang positif, 4 orang. Makanya ya semua dianjurkan untuk swab. Begitu. Saya negatif barusan swab. Lah kok iso negatif? Cuci hidung enggak? Ya enggak. Enggak cuci hidung. Enggak cuci hidung. Oh, ya berarti kan negatif. Tapi kan emang enggak sakit kan? Enggak. Lah iya wes. Iya wes. Tadi bayar sendiri atau dibayarin? Bayar sendirilah. Iya, piro bayar? 100. Hah? 100. Oh, ya wes. Diskon ya, Pak. Heeh. Tapi berapa orang yang nge-tracing itu? Ya semua dianjurkan.
Dianjurkan atau dipaksa atau enggak? Dianjurkan. Oh, dianjurkan. Nah, dianjurkan ki berarti boleh milih, boleh iya, boleh tidak. Iya. Ah, ya Oke, sudah. ya lebih baik sih dari Untuk proteksi. biar tidak membuat ribut. Ya. Betul. Kalau nggak waspas itu Ada pertanyaan enggak? Ya. Terus yang katanya tadi yang pucuk-pucuknya yang perubahan tadi perubahannya seperti apa? Pucukane penilane mau. Nah, ini perubahannya. Jadi nek misalnya virus iki kan dari diwalik nih. Jadi nek misalnya virus ini kan semuanya kan kesusun dari protein. Ini kabeh saka protein karo lemak. Jadi kalau kita mau lihat perubahannya, kalau orang-orang itu ya lihatnya kayak PCR itu di sequence, nanti ngelihat kode genetiknya loh. Sekali lagi ngelihat kode genetiknya. Terangin sekuen itu apa? Sequence itu adalah cara yang dipakai di lab untuk ngerti urutan kode genetiknya panjang. Bah, itu iso cocok Tapi- jadi corona, Pak. Ini corona baru. Tapi yang dilihat itu ya cuma urutan kode genetiknya Nah, saja. ini contoh corona ini. Corona jenis baru. Nah, varian mana itu, Mas? Surabaya. Baru saya. Varian mana? Varian Bantul. Varian Bantul. Nah, ini varian mana? Itu varian mana? Itu varian mana? Jadi Beda-beda. iki varian itu cuma nunjukkan urutan kode genetik saja, tidak nunjukkan sifat virusnya. Karena virusnya sama karena kalau kita pengen ngerti sifat virusnya, ya virusnya dijupuk, terus diisolasi, ditanam, kemudian dilihat apakah itu nanti memang benar-benar berbahaya atau tidak. Nah, sampai detik ini tidak ada yang mengisolasi virusnya. Mereka cuma ngelihat urutannya wae. Jadi nek delok iki delok tampilannya tok. Jadi misalnya wah kene. Jadi nek corona iki model iki koyo iki. Koyo kalau manusia itu yang beda di ujungnya sini itu hanya rambutnya saja. Jadi misalnya aku ki varian botak, ya toh. Bareng ngono iki ono varian iki. Lagi varian gimbal, ya toh. Tapi kita berdua lah masih manusia. Lah sama seperti itu, sifatnya masih sama juga wong padha irenge kaya wong Ambon rak jelas. Ya toh. Iya. Kan ngono kuwi. Varian baru, rambut baru variannya. Lah iya. Jadi kita masih bisa ngatasi karena sifat virusnya masih sama. Lah itu ditentukan dilihatnya taunya dari mana? Simpel saja, lihat statistik 91,7% sembuh loh. Kenapa fokus sama Kenapa kita harus fokus sama jadi 91,7% sembuh, 5,5% ki sakit. Nek sakit ki iso sembuh, iso lewat kan. Nah, sing lewat 2,8%. Iya toh? Belah, kalau 91,7% itu sembuh, enggak diapa-apake, sembuh sendiri. Lah masalah iki opo? Kan ngono. Lah kenapa kita harus takut kalau kita bisa ngatasi sendiri? Lah kalau rakyat bisa ngatasi sendiri dipaksa-paksa kan yo kita punya hak untuk nolak kok. Wah ini nanti nyebar ke sana, enggak nyebar lah saya bisa bersihin di sini. Wah ini nanti nulari, lah saya semuanya bersih kok, saya cuci tangan, saya mandi, saya menerapkan pola hidup bersih. dan Saya tidak bisa ngatasi. ketemu temennya tidak jilat-jilatan ya? Iya. Tidak Dan itu kan droplet-dropletan. mereka percaya kalau misalnya kalau kita kena sakit, jadi sekali lagi ya yang nulari hanya dari yang sakit, bukan dari yang sehat. Nek sehat tidak nular. Lah kalau kita sakit, kan nularnya lewat ludah. Nah apa ya nek misalnya ono wong teko dhewe lara terus didoni kabeh. Lah kan ya tidak. Maskernya loh jangan hati-hati. Nah kalau Bawa- misalnya kita bisa ngatasi virusnya dengan cara ngobati, mau pakai herbal boleh, mau pakai vitamin boleh, terserah sak gembirane, yang penting gembira. Karena begitu kita gembira, kita nggak takut, ya dewe nggak iso dipaksa-paksa. Om kita punya hak buat milih, kita nggak boleh dipaksa dan nggak bisa dipaksa. Oh no. Contoh varian tuh Pak D katanya. Pak D bergigi dan Pak D hilang giginya katanya. Ini indoor. Nah, jadi kita bisa ngatasi dengan sederhana sekali. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan varian. Yang perlu dilakukan adalah belajar biar paham ben gak iso dibedeni. Ngono kuwi. Nah kalau kita nggak takut, mau ditakut-takuti lah, ya mau dikeploki wae to nyambi guyang-guyu lah, ya beres kan gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya kita udah ngomong tadi varian, tidak ada masalah dengan varian, tubuh kita akan bisa menghandle varian apapun karena masih virus yang sama. Dan perubahan yang ada di varian ini cuma 2%, 98%-nya masih virus yang sama. Pak D Indra bergigi dan tidak. Yo, untu wae susu tak tahu dicokot jaran urung gue. Urung, wes tahu lah. Oke. Nah, tadi kan
Iya. Ya. Tadi kan sudah cerita sing apa jenenge varian. Nah, saiki caranya gimana caranya kita ngilangin paparan? Kenapa? Karena pandemi ini lah pandemi positif, bukan pandemi penyakit. Lah pandemi penyakit 91,7% sembuh. Tidak ada masalah. Paparan sama infeksi. Paparan sama infeksi beda. Paparan hanya virus ini punya sifat aneh bisa nempel di hidung. Dengan kuat koyok di lem Korea. Dan itu hanya bisa dilepas kalau cuci hidung pakai air garam. Nah, itu namanya paparan. Nah, infeksi virus yang mlebu njur dhewe demam. Tanda-tanda infeksi awal lagi demam, bukan positif loh. Tapi demam mergo positif iso mergo ketemplean kan. Nah, itu karena demam. Lah nek demam piye? Ngombe paracetamol. Lah terus piye? Ya ngombe vitamin E ben Ngombe antibodine sing munggah. jaga Ngombe sing dehidrasi. Heeh, mangan sing genah, ya toh. Tetanggane sing gapleki pateni wae ngono lho. Ngono beres. Mateni TV-ne maksudnya. Yo. Karo HP-ne, ojo salah persepsi. Jadi tadi kita udah ngomong mengenai apa tadi ya, varian kita akan bisa ngatasi dan saya yakin tetap bisa ngatasi kita setahun urip koyok ngene yo, Jek. Biasa. Masih hidup dan masih tetap nyantai-nyantai. Dan tetap teman-teman gembira. saya masih hidup semua itu. Temanku Iya. nggak plek itu. Mas Boy, Mas Boy. nah, itu corona tipe baru. Keren baru itu. Halo Mas. Aku lali jenengmu sapa? Randing ora Mas. Halo. Tumici. Halo Mbak. Tumici, Tumijo, Tukiran. Tukiyo karo Paijem. Paluyo. Sumarno. Dalio. Halo Mbak. Iku siapa itu? Dalio. Oh Dalio. Farmasi lho. Darmaji. Ya, pokoknya nih wong desa-desa iki uripe santai tentrem. Nah. Jadi ya jangan dioprak-oprek. Nah, saiki piye carane supaya kita ora dioyak-oyak karo astronot kan ngono carane. Iya toh. Lah wong astronot itu lak ngoyak-ngoyak sing positif. Lah kalau kita bisa melepaskan paparan ini supaya dia tidak positif, iso virusnya ucul njur dadi negatif. Lah yo dhewe gak usah keweden karo astronot kan ngono kuwi. Nah, carane gampang, ya toh. Iki ana banyu seliter iki banyu seliter. Kemudian iki ana garam krosok. Garam krosok iki garam laut. Nyarinya di laut, ya toh. Kalau nggak ada lagi cari di toko bangunan. Wong golek garam krosok wae kok kangelan. Gampang. Wong mesti lah kan banyak yang tanya toh. Itu di mana cari garam non yodium katanya udah nggak ada yang dijual. Golek ning kuburan. Lah ya. Ini di garam ikan. Cari di tukang akuarium. Ada yang nanya loh, pasien saya itu Cari. garam ikan bukan katanya. Bener Iya. ya. Terus cari di tukang kembang yang biasa buat nyekar ke kuburan itu. Lah ini juga ada garamnya biasa dipakai. tradisional banyak. Banyak. Yang garam meja nggak bisa dipakai. Nggak bisa, itu kan ada yodiumnya. Lah ini garamnya kasar, nggak ada yodiumnya. Kenapa? Karena iya, karena garam atau NaCl ngelepas virus. Sementara yodium karo iodin nemplek kayak virus. Odo mati nene. Iya, virusnya mati bener. Tapi kalau misalnya pakai iodium apa iodin, virusnya nemplek, tambah nemplek. Gak mati, tapi kan nek awakmu di swab terus lah, yo positif terus. Lah makanya jadi dianggap kena, padahal kan enggak. Virusnya udah ada mati gitu. Lah iki carane, iki sesendok, 2 sendok lagi. Rak, nanti tidak dimut. Dengan cara Oh ya, dimut. sambil nyari sendok, tak kasih tahu kalau garam ini juga bisa dipakai untuk ngusir Ngusir jin setan. dan ngusir setan. Jadi kalau misalnya ada yang mukanya kayak setan dilempar-lempar aja, nah, itu bisa dipakai buat ngusir setan. Ulah yang bisa berarti. Ulo iso. Iya. Garamnya boyo ya. Kagol kae, koler kae. Iso lunga gue. Gol kayak garangan. Aku cek kaget kok dosa basa Jawa kabeh dibeli aku ning Jogja. Iki Kan jet lag lho, Yo. ning ndi. iki lo gampang. Jadi Basa-basa Jawa. kemarin kita yang garam yang bisa dipakai untuk melepas ini itu kandungannya 1%. Ada yang bilang 0,9% juga bisa, 0,9% juga bisa. Cuma lah timbangannya kangelan ngukuri 0,9% ngono lah yo. Ambok yo mending gawe sing gampang. Sendok. 1 sendok. Kenapa 1 sendok? Karena 1 sendok ini 10 gram. Ya. Mesti timbang toh kalau garam 1 sendok itu 10 gram. Nganggo iki. Nah, terus nanti dimasukkan ini ke air 1 liter.
Airnya air apa? Ini. Gitu kan? Kayak gini gitu. Airnya air kembang 7 rupa. Iya toh. Om kowe dikandani air mineral dong ngeyel wae. Nanti mineral yang apa? Katanya air mineral di sini nggak ada, aku bingung air di tinggal Air di mineral mana nggak nih? ada ya wes golek sak gembiram. Air putih air lumas. Air Meta, mineral biasa. Meta aku minggir kok ta. Lho yo ning aku wae banyu mineral lo apa yo mentah. Lah ini terus ini bikin corong digawe ngene iki to. Iki nek dilebokke ya to. Wis. Kayak ajudane. Oh iya yo, ngolak ngegeti videonya Joan. Wis masuk to. Terus Nah, kocok. berarti ini lihat ada endapannya. Kita harus ngilangkan endapannya, dikocok-kocok, dikocok-kocok, airnya dikocok-kocok. Rasanya nih. Masake Mas Jerry lho, salah lagumu. Salah balik. Ayo nyanyi. Kayak Bob Marley. Ayo, Mas, kita berencana bikin jingle gitu loh, jingle yang jingle mudah. piye gitu? Ya, maksudnya jingle lagu pendek bahwa kita bisa Kita bisa ngatasi, COVID rakyat bisa punya protokol sendiri untuk dengan cara ngatasi ini cuci dengan hidung dengan apa gitu, dengan tapi bikin cara- jingle pendek. Ayo siapa Ya. yang mau nyumbang lagu jingle pendek 3 menit gitu, dengan cara 2 menit. sederhana. Nanti berhadiah kaos 1. Yo. Pokoknya syaratnya jinglenya kudu pekok. Oke, bisa digawe iki jane ya. Lah iya. Lah wis to. Dan mudah dinyanyikan, harus simpel. Nah, Yang bikin jingle, Hah? udah. Itu Itu selesai. kita komen dulu. iya. nanti Tak kasihin Nasya kaos yang bekas nyanyi. yang udah nggak dicuci seminggu. Gratis. Kalau ada ini kan Amira. Tuh. Kita dibukuin. Oke. Inilah udah larut toh. Kalau dilihat di sini, itu udah ndak ada endapannya toh. Lah terus modelnya nganggo botol kecap. Garam tadi sak kilo apa 2.000 apa 5.000. Sementara botol kecap ya 5.000. Kalau mau mahal beli nose range di apotek itu 50 ribuan harganya. Biasanya kan orang nggak mau yang murah-murah tuh. Terus kalau nggak mau garam yang dapur bisa pakai garam Himalaya. Kalau- Mau pakai garam apapun yang mahal bu nggak apa-apa. Nggak, Yang penting ini- nggak ada yodiumnya. Ini garam ini harganya paling 2000. sekilo 2.000 atau 5.000. Ini botolnya ini harganya 5.000. Kalau mau beli yang mahal ya beli ke saya tak jual 500.000 sak set kan gitu. Lah timbangane kowe bingung goleki to, njaluk sing larang tuku ning nggonku. Tak dol 500.000. Sak juta tak tambah hiduku. Nih yang kesulitan untuk dapat garam krosok sama wadahnya kami kirim bisa harganya 500.000 sepaket ya. Sepaket. Nah, COD. COD. Bisa area Jogja khusus COD. Kalau ditambah sak juta tak bonosi rokok LE Light. Wes to, kowe ngerokok kuwi beres kuwi. Penyakit kabeh bablas. Ya ampun. Kowe iki ora di-endorse karo rokok like lho, Pak. Kuwi kudu bayar kuwi LE like kuwi. Ayo gak apa-apa ben kowe. Urusan buri kok. Oke, ini udah ya. Ya, yang Ini udah tadi tak masukkan botol kecap. Lah ya udah tinggal gini gimana caranya? Caranya nunduk gini rodok miring iki lebokke irungmu ya toh. Wes tidak usah narik nafas atau jangan-jangan nanti lah masuk. Ya wes iki nunduk agak miring, masukkan ke sini. Ya toh iki tak pencet. Loh, metu dhewe saka ngene. Loh. Masuk ke hidung kanan, keluar hidung kiri toh. Loh, ngene toh. Dan tidak sulit. Loh iki tak kene-kene wae terus. Selesai. Terus kita ulangi lagi yang ke hidung kiri. Dimiringkan sedikit. Nah ini. Jadi Jangan terlalu miring nanti kena telinga juga. Enggak, ini Orang- cairannya 1% itu sama dengan cairan fisiologis tubuh. udah selesai. Jadi tidak Lah terus iritasi. terakhir tinggal ini dibuka, tinggal kumur-kumur. Kenapa? Karena ada kemungkinan virus ini bukan hanya nempel di hidung tapi juga di mulut. Karena ngoroknya kan ning kono toh. Lah ya ku. dikumur diminum kan? Diminum Yo loh. ora ditoke. Diminum enggak apa-apa ya? Yo enggak apa-apa wong iki banyu ya. Iya, enggak apa. Nah. Halo, nah. Berkorban buat kalian coba. Iya. Nah, jadi ini cuma dilakukan cuma
3 kali. Nah itu dilakukan kalau misalnya pagi sama sore atau pagi sama malam, atau kalau misalnya ada nanti besok mau di swab segarap itu aja. Itu virusnya nanti akan lepas selama tidak sakit ya. Kalau sakit ditandangi sakitnya. Jadi jangan berpikir bahwa itu pakai air garam nggak bisa nyembuhkan penyakit. Emang nggak nyembuhkan penyakit. Ini untuk melepas virus supaya kita tidak dituduh apa difitnah kena penyebar penyakit, ngono loh. Berarti kalau terpapar, kalau nggak dibersihin bisa kena bakteri ya? Kena virus? Kalau misalnya banyak iya. Lah kan iki ono batasannya. Kalau misalnya batasannya sampai 100 partikel virus misalnya, mbok nengke wae ngantek 100. Lah terus kelebonan meneh 1 lagi atau 2 lah yo masuk. Jadi dari tempat paparan tinggi kayak kita dari rumah sakit, dari pasar, gerombolan, dan terutama ke rumah sakit pulang bersih. Iya, dan ini sampai pulang neng nggowo di ini aman dan bisa dikerjakan siapa saja, di mana saja. Terutama yang baru naik pesawat terbang tuh, nanti turun dari pesawat terbang langsung ke wastafel cuci hidung. Jadi cukup bawa garam, cukup bawa botol ini, terus nanti beli aqua, ya kan, kocok masukin ke sini, ya kan. Wah tapi aquanya itu yang seliter, saya beli yang setengah liter, gimana? Lah nek 1 liter 1 sendok, nek setengah liter ya setengah sendok, matematikamu kok pokok men ngono lho. Lho kan kira mikir ngono, lah apa kok mikir angel-angel. Oh, nek sing takok ning dengan buku ada ya tak tanya. Iya. Kalau airnya 1 gelas itu kan 200 mili, berarti garamnya seberapa? 0,5. Lah wong hitungan wae njaluk diitungke, ngono kok jek bingung golek uyah barang. Digur raut jadi wae. korban. Nah, pantesan banyak yang memanfaatkan kebodohan itu. Ya, jadilah pinter biar tidak dimanfaatkan orang. Break, rokok dulu. Nah, oke, wes. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Kalau mereka punya protokol, rakyat juga harus punya protokol sendiri. Ya kita protokol kesehatan untuk nangani kita sendiri. Nyatanya yo nek ada apa-apa yo gak enek sing ngopeni kan. Sebenarnya ini di sini tuh ada apa? Nek tinggalan nenek moyang itu. Padasan di depan rumah untuk jadi kalau mau masuk rumah cuci tangan dulu itu di depan dipasang padasan untuk kasih sabun. Mau masuk cuci tangan, cuci kaki itu udah dari budaya zaman dulu. Nah, mungkin ini peringatan gitu ya, biar kita kembali ke peninggalan. Ya, biar kita bisa kembali dan kita bisa kembali pakai akal kita supaya tidak terus dihapusi. Karena pada saat kita ngelihat yang lainnya pada sehat tidak ada apa-apa. Lah kok pada rame nakut-nakuti. Tapi ya kan kembali lagi, kalau ditakut-takuti itulah pilihan toh. Mau ditakut-takuti ya mesti ono sing nakut-nakuti. Ning perapatan kono ono gendruwo misalnya ono demite. Dan mesti ada berita kayak gitu. Tapi kalau kita milih buat demit, wong wingi wae bojoku luwih saka demit ngono kan. Dhewe kan cuek wae lewat ning kono kuwi. Sis nek iki, Pak. Maksudnya kalau kita berani, lah ya sudah enggak ada apa-apa toh. Wong nyatane ning kono enggak enek apa-apa. Tapi beruntung loh buat kita karena enggak takut toh cari rumah berdemit kontrakannya harganya murah ya. Oh iya. Oke nek saben ono omah kontrakan oke demite diparani. Oh, tak parani. Soalnya murah pasti setengah harga. Nah, berarti kembali yang tadi itu ketika ada yang tunggu tanya. Ada yang terkonfirmasi kemudian dokter menyatakan bahwa itu positif, tapi dia punya keluhan penyakit lain. Seharusnya yang ditangani yang penyakit lain itu dulu. Bukan begitu. Sebelum masuk ke sana, lah positif dulu toh. Intinya gitu. Jadi tadi bilang terkonfirmasi positif. Kemudian Pak dokter yang di sana bilang, ini penyakitnya berbahaya. Tapi jangan lihat ke situ dulu, lihat ke ujungnya dulu. Ujungnya kan positif dulu, baru dibawa ke sana. Sekarang misalnya sampean jantungan, punya penyakit jantung, kemudian ketemplean positif, yang diurusi yang mana? Yang diurusi mesti virusnya, padahal virusnya cuma nemplek toh. Seharusnya jantungnya dulu. Lah iya, tapi kan akan ke sana kan akan jadi karena sudah ada protokolnya yang harus diikuti. Maka begitu kene kewaca positif yo diopeni sing virusnya. Jantungnya masih kan. Nah, itu makanya disebut penyakit komorbid, penyakit penyerta. Padahal sebenarnya itu penyakit utama. Penyertanya ketemplean. Iya, lah sekarang kalau misalnya kita ngerti, oke, kita mau berangkat, saya perlu gagal ginjal, saya harus cuci darah ke sana. Nah kalau kita berangkat sebelum kita bisa membersihkan ini, lah ya nanti dicolok di sana lah ya jadi dianggap positif. Tapi kalau kita udah bersihkan dari rumah, sudah
sudah bersih, confirm nek perlu nganggo rapid test antigen, oh ya wis negatif. Berangkat ke sana, maka pada saat oh yo negatif lah sing diopeni kan penyakit utamanya. Ya, bawaannya tadi. Nah, ya itu. Jadi itu sangat penting untuk menghindarkan kita dari namanya misdiagnosa. Iya Kalau toh? nggak ditahan dulu sampai negatif. Iya, apa? Tahan sih sampai negatif. Ya, bisa juga ditahan sampai negatif karena penyakit virus iki iso ditangani, dari dulu juga iso ditangani. Wong Amerika, wong wis do bal-balan gak nganggo masker. Bal-balan. Iya toh? Pesta doang. Lalu sudah tidak ada apa-apa. Lah kita masih ditakuti malah tambah diburu-buru. Kan yo aneh. Nah, tapi kita nggak akan bisa. Tapi saiki pariwisata lucu loh. Hah? Virusnya kayak PNS. Sabtu Minggu libur. Iya. Liburan. Jadi virusnya kalau Sabtu Minggu, itu enak. Pesake sing dodol padahal Sabtu Minggu tuh rame ya. Kowe dodol toh? Iya, untuk pemasukan. Kamu jualan, ini jualan jadinya. libur. Sekarang jadi Berarti PNS. berarti virusnya aktifnya 5 hari kerja. Iya. Lagian kalau malam nggak ada virus. Kok Jam malam. oh, jam malam. Oh, ini digambar, dikasih gambar. Oh, tak suruh Nasya, bagus banget gambarnya. Nasya, gambar Pak D. Indro dijadikan tokoh komik. Iya. Mirip-mirip Giant di Doraemon itu loh. Tokoh komik yang jahat ya. Ini Nobita ini. Oh, itu Nobita. Itu Nobitanya ya. Gua lah, itu Suneo. Suneo. Nah, itu dibikin kayak Giant. Tuh, itu siapa itu? Nah, itu Nobita yang ini. Kacamata. Ya, jadi Tuh Pak D ada yang nanya, Pak D Novavax gimana? aku urung ngerti Novavax, aku lali apa toh kuwi? Hah? Ada laba-laba. Mana? Oh, Pfizer. Nah, kalau saya gini deh. Mana bola apa, Bu? Novavax udah masuk Indonesia belum? Sudah. Sudah mulai ada yang disuntik belum? Belum. Lah ya udah nanti aja kalau udah ada yang disuntik kita lihat, gampang toh. Oh, barangnya urung ono kok. Ya nanti saja. Kalau masih belum jelas ya tanya dulu ke yang ngerti Novavax-nya. Gampang. Dok, vaksin yang bagus, vaksin apa, Dok? Vaksin yang bagus vaksin rabies. Enggak, vaksin yang bagus itu vaksin yang dari virus utuh. Lah yang harusnya nggak nyebut merek aku, tapi luweh wae to. Sinovac, Sinopharm, Coronavac itu virus utuh yang dimatikan. Tubuh kita, jadi kenapa harus virus utuh? Jadi ceritanya ngene. Jadi kita tahu, iya toh. Ini virus utuh. Oke, ini virus utuh. Kalau virus itu ini masuk ke badan kita, nanti lah badan kita akan mengeluarkan antibodi untuk virusnya toh. Nah, nanti akan mengeluarkan antibodi untuk kulitnya, sing kuning iki, untuk batangnya, untuk sing variannya yang di atas ini, varian protein S-nya ini, untuk semuanya. Nah, total ini semua lah 100%. Variannya inilah 2% loh. Sementara 98%-nya masih virus yang sama. Lah nanti tubuh kita mengeluarkan antibodi untuk 98% plus 2% varian kan gitu. Oke? Nah, terus sudah kita masuk, kita punya sel memori ya kan, dalam waktu 2 minggu sesudah kita kena. Kita bisa kebal lewat 2 cara. Pertama, kena virusnya beneran. Jadi yo ketularan, yo positif, ketularan, demam, sakit seminggu, sembuh. Nah, itu habis itu kita kebal. Itu loh. Atau pakai vaksin yang dari virus utuh ini tadi, karena kemasukan virus keinfeksi penyakit langsung sama dapat vaksinnya sama aja masuk virus utuh. Lah nanti kapan ada penyakit lagi virusnya yang sama, lah nanti ditangani sama antibodinya. Nah, untuk infeksi yang kedua, ketiga, ke-40, ke-50 itu keluarnya ndak usah nunggu 7 atau 14 hari, 24 jam keluar. Iya, jadi sekarang kena, lah besoknya terinfeksi, bukan kepapar ya. Udah terinfeksi ke dalam, hari ini terinfeksi, 24 jam ya keluar sendiri. Makanya sudah itu ndak sakit lagi gitu loh. Lah untuk apa? Lah antibodinya nanti lah nempel ini semua kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada varian baru, lah ini ada varian baru nih yang dari India, yang merah toh. Lah kan masuk ke badan kita, bener toh? Nah, tapi di badan kita kan kita masuknya virus yang ini toh. Iya toh? Nah, maka nanti antibodi yang keluar untuk ngatasi ini ya antibodi yang sama di sini. Mulai dari antibodi untuk kulitnya, bagian dalamnya sama batangnya ini. Tapi yang ininya pucuke
Ya ndak di cover. Kenapa? Karena kan belum kenal. Ya. Tadi kenalnya yang warnanya kuning. Iya toh, yang warnanya kuning. Sekarang kita kemasukan yang warnanya merah. Tapi ingat ini hanya 2%. Nah, yang terjadi apa? Virus ini yang tadi masuk, oke. Ini masuk akan ditangani sama antibodi kita yang 98%, sehingga begitu ketutupan langsung dirusak sama makrofag. Nah, gimana dengan yang 2%-nya ini tadi? Lah yang 2%-nya ya tetap diproses 7 hari kemudian keluar antibodinya yang 2%. Sehingga nanti tubuh kita akan punya kekebalan yang lengkap. Kekebalan terhadap virus utuh yang ini tadi yang awal plus yang 2%. Itu sebabnya kita masih bisa ngatasi varian apapun yang ada. Asal kita kemasukan virus utuh atau malah virus hidupnya dan kita bisa ngatasi itu gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau tadi ada yang virus utuh, iya toh. Gimana kalau yang disuntikin virus yang tidak utuh yang cuma 2%? Kan sekarang selain 3 itulah cuma protein S toh, protolane gitu toh. Nah, sekarang dibayangkan ini dimasukkan ke badan kita. Iya toh. Dah, nantilah tubuh kita mengeluarkan antibodi terhadap pucukan kita toh. Bener lah? Nah, kemudian tiba-tiba virus inilah masuk. Bener toh? Lah yang diatasi apa? Lah ya mong pucukane tok. 90%. Sementara 98% enggak. Lah wong mong pucukane tok sehingga ya memang tidak akan efektif gitu loh. Lah kita harus tahu prinsipnya ini. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya nanti ini virus barunya masuk ke sini? Yang terjadi apa? Ya tubuh kita sama, ngatasi yang 2%. Tapi yang 98%-nya belum diatasi. Ya akan diatasi 7 hari lagi. Lebih lama. Iya, tapi kan lebih banyak ngeluarkannya. Apakah itu bisa buat netralkan? Iya, kalau buat netralkan lihat yang pucukannya ini saja. Gitu. Nah, sekarang kenapa orang ngeributin mengenai masalah varian? Karena yang berubah cuma pucukannya. Rambutnya mau. Iya, dia tidak melihat berdasarkan keseluruhan virus. Dia cuma lihat pucukannya aja. Oh, ini varian India, itu warnanya merah. Varian yang Inggris warnanya kuning. Cuma lihat pucukannya tok. Sama seperti kita ngelihat orang lewat rambutnya atau budak. Iya toh. Sing siji botak, sing siji gimbal. Ndelok wong lewat rambutnya. Padahal orangnya sama, pokoknya sama. Kan gitu. Nggak ada yang berubah. Tapi kenapa mereka bilang varian baru itu lebih berbahaya? Karena pengen dodolan. Sesimpel itu aja. Bisnis. Iya, kalau saya sih enggak masalah. Lalu kita lihat dari kenyataannya saja kok. Tanya saja coba yang bilang varian itu, tanya. Varian itu apa sih gitu. Orang yang bilang itu varian alfa, beta, delta, coba jelaskan varian delta itu apa. Lah itu perubahannya itu varian itu apa? Di bagian mana? Terus habis itu kesamaannya itu apa? Lah nggak bisa jawab. Kenapa? Lah karena kita semua kan dapatnya data cuma dari media, ndak ada yang belajar. Iya toh? Iya. Om saiki ibu-ibu sing apa? Mau iki ibu-ibu kabeh ra wani aku. Iya toh? Kalau di rumah saya itu ada yang tiap pagi itu ngumpul di tukang sayur, habis itu pada rebutan sayur bikin emosi gitu loh. Iya toh? Lah ibu-ibu yang di tempat saya itu kalau misalnya tiap pagi tiba-tiba berubah jadi ahli virus. Karena tiap hari baca WA. Sing ahli virusnya tenanan wis kalah karo ibu-ibu e. Mak-mak dilawan. Lah iya makanya. Mosok. Lho iya. Jadi Iki melu tak komplek. iki ra tau blonjo, aku sing dipakake kon tandang ibu-ibu. Aku senang lihat Mas Indro itu kalau ada ibu-ibu depan itu kan rata belanja. Dia yang ke tukang sayur. Padine. Iya. Beniso ki isine emosi tok we. Sebenarnya itu untuk melatih kesabaran. Makanya Mas Indro sekarang kan dihujat banyak orang udah sabar. Tak latih dengan ibu-ibu komplek dulu gitu loh. Di rumah tak latih denganku, nengok Ora iso masak nih. Alibine ngono kuwi. Mulanya mamanya saya udah jadi ahli virus. Lah ya. Jadi kita harus belajar ke ilmu yang awalnya lagi. Lah kayak gini nih kan kita udah paham nih dengan cara yang sederhana nih wes paham. Lah kita kan jadi ndak takut. Ya wes. Lah kalau misalnya ternyata nanti sakit piye? Ayo ditulungi. Wong koncone akeh. Nah, kiri ngabari, wah aku jek loro piye. Nanti lah kita saling ngasih saran sama bantu. Ya sudah itu. Itu protokol rakyat namanya. Protokol kesehatan rakyat. Kalau ada yang positif cuci hidung. Kalau ada yang sakit pakai vitamin. Jangan dikasih antibiotik yang overdosis. Jangan dicekek-cekek pakai ventilator. Terus kalau ada yang sakit lagi, yuk saling direwangi. Ayo seperti itu. Om kita bisa ngatasi ini sendiri kok.
Lah kalau misalnya mereka nggak mau dengerin kita, ya ngapain kita dengerin mereka juga? Mending kita ngurusin diri sendiri, kan gitu. Beres, kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Oke? Oke. Siap. Wes. Ada yang tanya lagi enggak? Wes pokoknya nyantai baik. Apa? Siapa yang takut apa? Coba takut. Vaksin Pak biar. Ini pedagang dari Berarti vaksin pantai. itu ada yang utuh, ada yang enggak utuh, Dok. Iya. Ya. Nah, cari yang vaksinnya utuh. Lah kita kan nggak tahu orang awam. Lah, yuk ditanya. Oh gitu. Tidak ngerti. Petugasnya pada nggak tahu. Lah kalau nggak ditanya ya berarti yang vaksin utuh tuh 3 tuh Sinovac, Sinopharm. Berarti kita belajar dari merek Ya, modal. Yang lainnya berarti pakai. yang lainnya berarti nggak utuh. Saya merayap kan. Selain itu nggak ada yang utuh. Selain itu bukan virus yang utuh. Ya kurang. Boleh, tapi ya. Nggak boleh tapi masih lebih bagus yang virusnya utuh, ngono loh. Oh gitu. Dan juga mempertimbangkan juga efek sampingnya. Iya. Gitu. Bojoku sedina sengi gregesi ya, Pak. Di kayak apa? Vaksin apa? Udah Sinovac ndi? Lho Sinovac neng gregesi iki yo masalahnya Biasa. bojomu alergi kuwi lho mungkin. Tadi Enggak mungkin toh, radang biasa. apa alergi, apa radang karena kalau yang kill disuntik itu enggak mungkin sekarang kena besok sakit gregesi itu enggak. Tapi nek misalnya wis stres dhisik, Iya, mungkin takut terus alergi kemudian iya. Gregesi. Lah iyalah bisa saja. Lah wong jangankan disuntik, nek wong wis stres dikeplaki kene iso kejet-kejet tok. Oh iya. Lah iya. Iya. Dhewe lah Mas Irang. Wah, malah daya ini. Masalah kan biasanya kan nyontek, disuntik jadi kayak ngono. Yo. Wes ya. Yes, pokoknya tetap nyantai, tetap seduluran. Siap. Matur nuwun. Oke. Pertanyaannya nih jawabnya besok ya. Besok bae iki aku Sabar. ditani wong iki. Iya, harus balik ke kota ini dari kampung.